dengan babi. Yang saya minta dalil penghalalan babi dari Yesus itu di mana tertulis, bukan ambigu. Silakan. Buka kamera dulu bang, biar teman-teman semua kenal dengan abang ini. Maksudnya seperti yang abang jelaskan tadi, Allah melarang memakan babi, tetapi di sisi lain mohon buka kamera dulu abangku, silakan. Saya sudah kirim permintaan buka kameranya. Boleh? Tak sanggup. Ini kesempatan ya, kesempatan saudara-saudara kita Kristen untuk menjelaskan ke kita babi itu haram. Ini dalilnya. Ini halo bang. Ini dalilnya. Iya, dari Protestan, Katolik. Saya Katolik bang. Iya, silakan buka kamera. Sabar. Bagaimana ini bang kameranya? Saya sudah kirim, tinggal diterima bang. Sabar bang, sabar. Oke. Tunggu. Oke. Silakan. Nah, masih muda, ganteng lagi. Woi. Bang. Enggak. Iya, gimana adek ini? Pernah nggak membaca dalam Bible Yesus menghalalkan babi? Nggak pernah bang. Terus siapa yang menghalalkan? Sesuatu yang diharamkan kenapa dihalalkan? Yang menghalalkan siapa? Ya emang makan babi itu emang haram bang. Haram. Babi, anjing, kucing haram ini sebenarnya. Bagus, kita sepakat kalau begitu. Terus kenapa saudara-saudara kita kebanyakan makan babi itu kenapa melanggar? Ya. Saya tidak makan babi bang. Saya Alvin. Advent. Saya tidak tahu toh. Iya. Lalu pandangan saudara terhadap orang-orang Kristen yang makan babi gimana? Bagaimana bang? Pandangan ade ini terhadap saudara kita yang makan babi itu gimana? Kalau saya sih terserah mana-mana. Enggak, ini kita berbicara mengenai agama, keyakinan. Karena babi ini kan satu makanan yang berulang di dalam kitabnya Yahudi untuk diharamkan gitu. Nah, menurut saudara saya ini, adik saya, orang-orang Kristen yang makan babi itu melanggar firman Tuhan enggak? Iya bang, melanggar. Soalnya itu kan haram bang. Iya. Haram. Karena Yesus juga gak pernah menyuruh makan babi, gak pernah. Betul. Nah, yang bahaya ini ancaman Tuhan di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15 dan juga nomor 16. Bagaimana Tuhan mengancam akan datang membakar semua pemakan babi. Tuhan datang akan membakar semua pemakan babi. Bang, saya mau nanya dulu bang. Siap. Saya mau tanya dulu. Kalau dalam Islam itu haji itu sunnah atau wajib bang? Haji Iya. itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Terus? Untuk berziarah. Gitu. Ada perintah berziarah karena di Islam itu kan ada beberapa rukun yang harus dilakukan sesuai dengan perintah. Jadi haji itu perintah untuk dilakukan bagi yang mampu, baik mampu harta, mampu dari segi fisik, kesehatan dan seterusnya. Kenapa mau naik haji?
Mau naik haji? Ya. Mau naik haji? Saya mau belajar dulu bang soal agama Islam bang. Saya Iya, sedikit-sedikit. Masya Allah, boleh, boleh. Islam itu Soalnya memang, iya, kenapa? enggak. Ada teman dekatnya Islam mungkin. Ada teman dekatnya Muslimah, ceweknya mungkin Islam. Iya. Ini adik di mana? Di Jakarta atau di mana? Ya, Di Jakarta atau di mana ini? enggak. Padang. Oh, di Padang. Iya. Oke, boleh ndak kita naikkan orang Kristen yang makan babi? Boleh ya? Boleh bang, siap. Oke, adik nunggu di bawah boleh ya? Oke, makasih. Salam kenal. Nah, ini adik kecil aja paham kalau babi itu haram. Masa kalian yang sudah tua ini masih makan babi? Adik ini aja tidak makan babi. Masya Allah, makasih ya. Halo, semangat siang menjelang pagi. Ya, selamat siang menjelang Dari pagi, mana, Bang. Saudara Abraham? Katolik, Protestan? Saya dari rumah aja, Bang. Hah? Maksudnya agamanya? Oh, agama. Ya, Iya. bisa Bang tanya dari mana? Saya pikir saya Oh, iya, sorry. dari rumah. Iya. Agama saya. Agamanya dari, ya. Oh, agama Kristen, Bang. Oh iya, oke. Bisa buka kamera biar kita saling kenal kayak Bisa, adik yang cuma tadi. saya lagi badan telanjang, Bang. Wih, mati mijak. Pakai baju dulu. Enggak, saya ada lagi gosok obat di ini. Ada gosok obat. Jadi enggak boleh pakai baju. Wah. Nih, saya tunjukin. Wow. Iya, Ada iya. pasang obat. Oke. Jadi gimana pandangan abang ini terkait dengan larangan di dalam Bible makan babi itu? Pandangan anda yang menghalalkan siapa? Oh, kalau saya sih, pandangan saya ya, Ya, saya ini juga di dalam kalau kitab ya perjanjian baru ya, kata para rasul-rasul ya, ya, dikatakan oleh para rasul ya, Rasul Paulus ya, bahwa Oke. tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, itu tidak ada yang haram melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan, kan itu. Makanya kita oh, nggak ada berpikir mau babi kah mau apakah, itu terserah aja. Kalau saya merujuk kepada perjanjian lama ya, iya itu kan bukan kepada kita ya, itu mungkin hukum-hukum terdahulu ya, Oke. untuk orang-orang Oke. Israel mungkin ya. iya. Begitu. Jadi, Orang-orang Israel. jadi menurut abang tidak ada yang masuk ke mulut itu yang haram, Iya, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan. termasuk kencing Itu onta, saya yang kenapa? termasuk kencing onta, boleh? Iya, kalau boleh, kalau mau minum kencing onta ya terserah. Oh iya, Kan nanti Oke, dia keluar lagi melalui jamban. Kan begitu. iya. Oke, abang maaf, ini teman-teman kita di bawah minta abang ini buka kamera, kalau tidak katanya minta diturunin. Ya nggak apa-apa kalau abang mau turunin, nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah buka kamera, abang udah lihat tuh kan ada digosok. Iya. Itu saya lagi telanjang, Bang. Oke. Sudah saya buka. Nanti kalau Sesuai. sudah ini abangku udah sehat, bisa naik lagi ke sini abangku ya. Iya. Oke, makasih bang. Terima Iya, kasih. Bang Suma. Iya. Salam sehat, Bang Suma. Iya, abangku cepat sehat ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, satu orang yang membolehkan minum kencing onta.
semangat siang. Ya, selamat siang, Bang. Iya, dari agama mana abang? Katolik? Insya Allah saya Muslim, Bang. Ah, iya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ada yang mau Ini gini, disampaikan? Bang. Ini kan saya... Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan? Halo? Oh, ada Bang Arif di bawah. Alhamdulillah. Ya, semangat siang Pak Papua. Selamat siang, Bang Suma. Iya, siang abang. Katolik Protestan bang? Protestan. Protestan. Kita buka kamera bang, biar kita saling kenal. Ah, ganteng kali abang ini bang. Ganteng bang, ganteng. Iya. Abang sudah dengarkan tadi kalau di Islam babi itu haram, Yahudi babi itu haram, Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Lalu orang Protestan atau Katolik halalkan babi itu ajaran dari mana, Bang? Iya. Jadi Bang Suma, ini babi itu tidak diharamkan kalau kami Kristen. Karena ada tadi abang saya bilang di dalam kisah para rasul itu, segala binatang yang ada itu kau makan, semua itu halal. Nah, kau tarik dalam perjanjian lama, mana yang disebut itu babi itu halal? Tidak ada kata babi di kitab Taurat. Tapi yang dipersembahkan sebagai kurban persembahan itu yang dipakai. Jelas di dalam Karena ulangan babi pun Ulangan 14:8, Imamat 11, nomor 7, nomor 8, itu jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. tidak ada kata ulangan pasal 11 itu tidak ada kata babi. Ada abangku. Makhluk. Babi, Tidak ada. babi. Ada disebut babi. Lembu. Tidak ada Babi. babi, lembu. Babi Lembu abang. yang ada. Babi. Imamat itu Tuhan memberikan ritual kepada mereka. Imamat 14 nomor 8, babi haram. Coba Anda buka. Sekarang Anda buka di mana? Boleh, bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini artinya abang udah pernah baca berarti. Di mana? Di mana? Tunggu. Bentar ya bang ya. Nah, saya buka kamera, saya putar kameranya dulu supaya kita baca bareng-bareng. Ini bang, Ulangan. Nih, juga babi karena memang berkuku belah. Berkuku, ya. Anda lihat ada berkuku. Iya berkuku tapi babi kan nih, babi. Babi. Iya, tapi itu tidak dipersembahkan. Kurban persembahan. Anda mengerti? Ini tidak boleh dimakan bang, haram. Ini tidak boleh dimakan. Nih haram, haram. Iya, haram. tapi itu bukan dimakan. Haram nih, haram. Haram itu dikurbankan. Haram itu bang, dibilangnya. Janganlah kamu makan tuh. Juga babi hutan. Jangan Ya. kamu makan tuh, jangan kamu makan. Ya, karena berkuku belah. Oke. Anda mengerti yang disebut kuku belah? Sekarang bukan itu pertanyaan saya. Apakah ada larangan makan babi di dalam imamat? Di dalam Ulangan? nah, Anda dengar dulu. Kisah Nabi-Nabi Nuh itu ada hukum pertama, pluralisme 7 hukum itu ada.
Enggak, Yang maksudku dilarang itu apakah ulangan di kitabnya Musa, kitab ulangan ada babi diharamkan? tidak ada kata babi diharamkan. Semua makhluk itu. Jadi yang kita baca tadi itu apa, Bang? Itu dipersembahkan, yang tidak Dimakan, dipersembahkan. Abang. Anda mengerti? Tadi di Bukan situ dimakan. tadi kita baca kok jangan dimakan, itu haram bagimu. Selama mereka di dalam kaki naik Gunung Sian, itu dia membuat satu ritual. Ritus kepada cara persembahan, cara ibadah, tata ibadah kepada mereka itu kurban. Kalau makan binatang itu dia yang ciptakan semua. Bang mengerti? Jadi termasuk boleh minum Dia yang kencing ciptakan semua onta? makhluk di bumi. Termasuk kencing onta boleh? Kencing unta itu barang sudah itu jelas fatal karena dia sudah minum, sudah oksigennya sudah ada. Yang Tapi keluar itu oksidasi. Tapi tadi katanya Itu sudah halal segala itu. Haram sesuatu itu. halal. Di mana dalilnya? Yang halalnya di mana? Kecuali Abraham yang mendapat penglihatan kepada Ya, Allah. di mana dalilnya kencing onta haram? Dia jelas haram karena yang untanya minum dalil. itu yang asli. Dalilnya di mana? Tetapi yang ia kencing itu tidak ada, kami tidak punya dalil yang kata minum kencing unta. Kami Kristen tidak punya kata kencing unta. Tapi di segala dalam Bible sesuatu halal katanya. Yang masuk ke dalam mulut itu kami. Tidak semuanya. ada. Segala sesuatu yang masuk ke mulut itu halal. Iya halal karena dia yang ciptakan. Berarti termasuk kencing Jamban onta. itu yang haram. Berarti termasuk Nah, kencing itu onta. yang kamu yang iya dalam kitab kamu yang narasi yang kamu yang tersangka kamu punya. Jadi babi ada larangannya haram, Anda katakan tidak haram. Tidak ada dalilnya kencing onta haram, Anda katakan haram. Anda mau bikin kitab Abang dengar sendiri dulu. kayaknya. Coba. Abang dengar dulu. Iya. Saya berbicara atas versi saya, au nanti berbicara atas versimu. Saya berbicara berdasarkan Bible. Iyo, jangan kau mualaf dulu, jadi tenang. Jadi dalam kitab kalian apa saya tidak tahu kencing unta itu halal ke haram, saya tidak tahu, tapi saya berbicara atas kami yang kau sekarang topik yang kau ada tancap di atas kau punya layar kaca ini. Iya. Siapa yang Di menghalalkan dalam babi? hukum yang tidak ada siapapun dalam kau cari dalam kitab mana Taurat sampai kitab para nabi tidak ada kata babi yang halal. Cuma Tadi itu- kurban persembahan karena yang ada itu kuku bela. Tadi itu babi ya bangku. Babi tadi dikatakan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Berarti Itu kurban abang persembahan. ini abang melanggar firman Tuhan ya. Bukan melanggar, Tapi di dalam kitab kami itu yang tadi kisah para rasul, semua makhluk kau makan karena dia yang iya, ciptakan. itu siapa itu yang ngomong begitu? Tadi firman Tuhannya jangan makan babi. Terus kisah para pewarta boleh makan babi. Yang mana yang mau diikuti? Firman Tuhan atau karangan manusia? Jadi imamat itu dia berbicara atas kurban. Kalau ulangan dia berbicara atas apa yang sudah pernah mereka lakukan di kaki dia naik Gunung Sinai. Mereka evaluasi kembali. Iya. Dan Anda Ada harus nggak? memahami, Anda harus mengerti dan pahami itu dulu. Iya, di dalam perjanjian lama Anda harus babi haram. pahami dulu. Ada nggak Yesus menghalalkan babi? Yesus tidak menghalalkan karena dia tahu bahwa itu ciptaan. Oke, makasih ya bang. Yesus tidak menghalalkan babi. Oke, sip. Ada lagi? Bukan Sebelum- menghalalkan, mengharamkan. Dia tidak mengharamkan karena dia tahu bahwa itu ciptaan. Di mana Yesus tidak mengharamkan babi? Yesus tidak Dalilnya- pernah berbicara atas babi, dia berbicara atas kehendak manusia. Karakternya Allah, itu dia berbicara. Kalau Iya, oke. kalau untuk babi ya, itu kalau untuk babi aku punya.
punya narasi. Oke, berarti tidak ada Yesus menghalalkan babi. Berarti masih berlaku Bukan imamat. menghalalkan. Hei, dengar dulu, pasang output telinga dulu. Bukan menghalalkan, mengharamkan, karena dia tahu bahwa semua itu bebas dimakan, semua itu diciptakan. Oke, Pada aman baris berarti. kejadian itu semua itu yang ada di bumi itu dia yang ciptakan. Kau Oke. makan saja. Baru Oke. kamu yang mempunyai tauhid ke apakah yang itu, baru kamu yang membuat hukum tersendiri. Iya, oke. Berarti Yesus tidak menghalalkan babi, tetapi tetap berpegang kepada perjanjian. Bukan menghalalkan, mengharamkan. Oh, jadi Yesus mengharamkan. Bukan mengharamkan, dia betul menghalalkan babi, artinya Iya, dia mengizinkan karena dia tahu bahwa itu segala ciptaan. Di mana Yesus menghalalkan? Di mana Yesus menghalalkan? Enggak ada. Yesus tidak pernah mengharamkan, dia menghalalkan. Di mana Yesus menghalalkan? Anda mengerti? Di mana Yesus menghalalkan? Kisah para rasul itu engkau makan segala macam makhluk yang ada, baik Itu semua bukan itu ucapan bukan Yesus. para najis, semua halal. Itu bukan ucapan Yesus itu. Loh. Itu ucapan Lukas. Baru yang berikan kepada siapa? Iya, yang Lukas berikan itu- kepada siapa? Lukas siapa? Lukas itu karena dia asisten Paulus, Hah? maka Yang babi dihalalkan karena ajarannya Iya, mau yang berikan diajarkan kepada Paulus orang itu Roma siapa? dengan Yang berikan- Yunani gitu. Oke, Yang Bang, ya. berikan kepada Paulus itu siapa? Itu kan dari langit turun. Oh iya. Ya, halo. Abang Assalamualaikum. sebelum turun, abang boleh senyum sedikit aja. Senyum bang, biar teman-teman semua senang di bawah. Senyum. Hormat. Iya, senyum dulu. Kakak ganteng. Ada. Iya. Hormat. Oke, makasih. Hormat, dah. Shalom. Dadah. Makasih. Makasih saudaraku. Dah. Ternyata saudara-saudara bisa senyum juga abang kita. Tadi kupikir dia mau ngunyah kita, ternyata dia lagi makan kulit babi yang mentah. Sambil dia bicara abang kita tadi. Tidak ada penghalalan dari Yesus tentang babi yang tidak ambigu. Hanya asumsi doang. Kita belum menemukan. Ya, silakan saudaraku, penikmat babi naik ke atas. Semangat siang. Wih, selamat siang. Halo. Semangat siang. Halo. Halo bang. Orangnya tidak bernapas. Lagi silakan yang naik, yang mau melakukan pembelaan iman. Babi halal. Semangat siang. Ya, Iya. Katolik Protestan bang. yang pasti bukan Muslim. Iya, Protestan atau Katolik. Oh, bagi kami tidak ada pemisahan itu. Hanya Aduh, Paulus nggak usah saja terlalu yang banyak cara, memisahkan. nggak usah cara Paulus Nah, dipakai, itulah nggak kamu usah. tidak mengerti, tidak mengerti. Nggak usah Ya, pakai berarti cara-cara Paulus, politik abang. kolonial kamu tidak mengerti. Iya, para buka pendapat. kamera dulu. Buka kamera abangku. Silakan buka kamera. Nggak usah pakai cara Paulus, nyamar-nyamar, mengidentikan Paulus? diri dengan segala apapun. Nah, gitu dong. Wah, keren. Apa Ya. Ini ada tema siapa yang menghalalkan babi. Silakan. saya tanya saja dulu. Baik, bahaya kakak. Bahaya Iya, kakak, pemakan babi tidak mau bertanggung jawab. Ini tema menarik abang. Siapa yang menghalalkan babi bagi pengikut Paulus?
Itu. Sekarang saya tanya, Oh, Mama Anda mengerti tidak itu Kristianus itu artinya apa? Kok Anda bisa bicarakan itu? Kristianos pengikut Kristus. Nah, Sekarang Paulus yang pengikut saya siapa? Paulus yang pengikut siapa? Saya tanya Paulus pengikut siapa? Paulus pengikut Kristus yang datang kepadanya, yang bukan manusia, bukan anak Maria. Itu asumsi. Kamu tahu dari mana? Siapa? Paulus mengatakan di dalam Apa Galatia dasarnya? 1. Dengar. Kalau bertanya dengar. Setelah coba tunjukkan bertanya asumsimu. Setelah bertanya, dengar, jangan cuma modal mulut besar lebar kayak mulut babi. Dengarkan ya. Paulus berkata, dengar, Anda bertanya pakai kuping. Setelah bertanya, emosi. saya tidak emosi, enggak. Mulutmu itu yang kayak mulut babi, ku bilang. Masa emosi? Enggak emosi. Mulutmu kayak mulut babi. Bukan memaki. Aduh. Bukan. Dengarkan. Dengar. Dikatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, Paulus mengaku dia menerima ajarannya bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Berarti Yesus palsu, karena Yesus asli manusia. Oke, udah ya. Anda ini sekarang tidak sabar mengerti dulu, ya? sabar. Masuk ke tema. Ya, ini masuk Siapa ke tema. yang menghalalkan babi? Silakan. Begini saudara. Ya. Saudara neraka. Begini. Yang lebih baik ya. Sekarang kamu bilang Yesus itu manusia, betul. Dan Siapa yang menghalalkan babi? Dengar dulu, saya jawab dulu. Jangan kayak babi. Seruduk kerjanya seruduk, babi itu kerjanya seruduk. Karena Anda terlalu banyak makan babi, karakternya kayak babi karakter. Pertanyaannya bukan di situ, pemakan babi. Pertanyaannya siapa yang menghalalkan babi? Mutar. Dengan cara Anda mutar-mutar itu sudah membuktikan Anda tahu babi itu haram. Tegas dong, tegas. Jangan mutar-mutar, karena kalau mutar-mutar ketahuan bahwa babi itu haram. Halo, selamat siang. Iya, siang semua. Iya, selamat siang Ibu. Dari Katolik Protestan ini. Dari Protestan. Suaranya kecil, Bu. Dari Protestan. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Ibu bisa buka kameranya? Kamera saya rusak. Enggak, itu bisa di sini. Jangan pakai cara Paulus, Ibu. Bagus kok. Kamera saya rusak. Ini ada di sini bisa. Kita lihat dari sini rusak atau tidak rusak. Hanya tampak gambarnya, kamera saya rusak. Ini di sini bagus. Di sini bagus, Bu. Baik, kita lanjut saja Suma. Di sini bagus kok pakai cara Paulus. Jangan gitu Saya dong. pakai cara Suma yang putar balik, yang suka putar balik tentang firman Buka Tuhan. kamera, Ibu. Ngomong menghafal tapi kenyataan Buka dibuka kamera. Alkitab Jangan ini. emosi, Suma, jangan emosi. Suma. Engkau pakai nafsu. Jangan emosi. Engkau- Buka kamera. Buka kamera kalau mau diskusi, kita uraikan kebenaran. Buka kamera. Jangan menyembunyikan kebenaran. Buka kamera, kita bahas tema ini. Siapa yang menghalalkan babi? Masa sudah berapa orang Kristen yang naik, nggak ada yang bisa jawab? Apakah kalian ini memang betul-betul pelanggar firman Tuhan katanya? Ayo, Ibu buka kamera. Kita hitung sampai 5. Kalau tidak buka kamera, kita turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak buka kamera, silakan di bawah. Oke. Jangan takut teman-teman, jangan takut. Ini materi yang sangat-sangat mudah. Tinggal Anda bilang yang menghalalkan babi ini, dalilnya ini. Ya sudah, kita tinggal menguraikan. Selamat siang.
Selamat siang Bang Juma. Siang Babi juga. dikatakan haram kalau dia beli nggak bayar. Kalau Ini dari bayar sekte baru mana? halal. Buka kamera dulu, Ibu. Buka kamera dulu. Baru Ibu jelaskan datanya di mana. Nah dalilnya itu di penjelasannya mana. gitu aja. Dia haram kalau nggak bayar. Aduh. Dia baru halal. Ini Baru halal cara kalau dia cara beli. Anda menjawab ini membuktikan bahwa memang kalian makan babi karena melanggar Nggak usah perintah. lah. Kau kan ilmunya cuma ilmu kira-kira kan Juma. Ilmu Ya mana kira-kira kenapa sih dalilnya yang Yesus menghalalkan di babi? Siapa yang menghalalkan babi itu temanya, tinggal Anda jawab. Mau ditertibkan jualan Ngapain babi bahas kok agama ngamuk. orang? Kenapa nggak bahas agamamu sendiri? Iya, agama saya Itu mengatakan babi kamu aja haram. agamamu aja nggak betul. Agama Ngebahasin saya orang. mengatakan babi itu haram. Itu Agama karanganmu aja. Yahudi juga Karanganmu mengatakan aja, itu. karanganmu aja, karanganmu Saya aja. hitung 5. karanganmu aja. Kalau ibu tidak mau buka Karanganmu kamera, aja. Kamu kan ilmu 1, kira-kira, ilmu kira-kira, ilmu 2, kira-kira kamu, ilmu kira-kira. 3, 4, Karanganmu kasihan deh, karanganmu. linglung. Kamu nanti tertarik kalau aku on cam. Di bawah, jangan Kamu lihat emosi. aku kalau aku on cam. Di bawah, wahai pemakan babi, jangan di sini emosi, jangan buang sampah di sini. Nggak ada yang melarang Anda makan babi, kawin sama babi juga nggak ada yang larang. Kita hanya bertanya, pada saat Yahudi mengharamkan babi, Islam mengharamkan babi, siapa Kristen ini yang menghalalkan babi? Maka muncul pertanyaan, siapa yang menghalalkan? Begitu. Silakan. Selamat siang Bang Juma. Siang juga abangku Sagala. Keren namanya, bagus. Silakan Bang, bisa menjelaskan ke kita siapa yang menghalalkan babi yang dicontoh oleh orang Kristen? Tapi kalau bagiku sih ya, kalau bagiku semua daging aku makan kecuali taiknya. Iya, siapa yang menghalalkan babi ini, Bang? Yang semua pokoknya semua bagiku aku makan kecuali taiknya. Iya, saya tidak tanya, saya Mana-mana tahu daging kalau aku Kristen itu makan. pemakan segala. Saya ngerti. Saya ngerti babi semua dimakan sama Kristen. Dia seperti omnivora, pemakan segala Kristen itu. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas, siapa yang menghalalkan babi? Dari di antara semua nabi yang menghalalkan babi siapa? Itu kalau masalah kayak gitu nggak butuh aku. Yang Ya, penting bukan Anda. kecuali taiknya. Iya. Berarti Taiknya nggak aku abang, makan. iya, berarti abang nggak tahu siapa yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Yesus. Ada nggak tahu? Cuman Bisa modal tahu, karena panjang. siapa yang menghalalkan babi sedangkan Yesus mengharamkan. Siapa yang menghalalkan? Kalau bagiku itu aja, semua yang berbentuk daging ya, daging apalah hewan lah ya, yang bisa dimakan aku makan, kecuali Termasuk itu aja daging udah. manusia. Enggak lah, kan daging hewannya. Loh. Tapi boleh namanya daging. Memang ada larangannya makan manusia di Bible. Daging hewan, binatang. Oh, daging hewan. Iya. Jadi abang nggak tahu siapa yang menghalalkan babi ini? Kalau masalah ke situ nggak sampai, yang penting daging aku makan, daging hewan aku makan. Iya, oke. Oke, abangku, kita tunggu yang bisa menjawab abangnya. Siapa yang Oke, menghalalkan oke, sesuatu oke, yang sudah oke, diharamkan oke. ini? Ya. Makasih, Bang. Nah, teman-teman, lihatlah. Ternyata mereka keluar demo. Ternyata dia nggak tahu babi itu haram. Gila nggak? Allahu Akbar. Iya, halo, semangat siang. Semangat siang, abang. Semangat siang.
Saya tadinya Katolik, sekarang saya Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Subhanallah. saya kepencet naik itu. Maaf ya. Iya. Salam kenal ya, Uti. Salam kenal, tapi saya gabung di itu kok di satu arah. Kadang-kadang ada Bang Zuma juga. Masuk ke satu arah. Oh, iya, masya Allah. Salam kenal saya dari Bang Suma. Iya, ya. Maaf Mohon ya. izin. Pas Siap. saya turun ya. Ya, Iya, ya. makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samurai. Oh, samurai. Semangat siang Bang Samurai. Bang Samurai, semangat siang. Kita menunggu para penggawa-penggawa yang kemarin demo terkait penertiban ini. Mana tahu ada yang berminat menjelaskan di sini. Saya Korlap demo Wali Kota Medan terkait babi haram halal. Nah, mungkin bisa naik ke sini menjelaskan ke kita gitu. Supaya kita juga tahu, oh ternyata babi itu sudah halal sejak Indonesia merdeka. Gitu ya kan teman-teman. Karena belum ada yang mampu memberikan jawaban. Ada yang naik, pokoknya semua saya makan seperti omnivora gitu. Ya kan? Semua saya makan. Ya, ada lagi yang tadi jelas-jelas tidak ada katanya di imamat, di ulangan tidak ada babi ditulis. Ditunjukkan berubah dia langsung. Allahu Akbar walillahilham. Silakan saudaraku Kristen atau Protestan naik, jelaskan ke kita. Kalian pesta babi itu yang menghalalkan siapa? Semangat siang. Ya, selamat siang. Ya, Katolik Protestan Bang. Protestan. Ya, silakan buka kameranya abangku yang ganteng. Silakan. Kita sudah kirim undangan buka kamera, silakan. Open cam. Abang. Nomornya, oke. Wih, ganteng kali abang ini, bah. Wah, keren. Iya, abang cakep. Di mana abang ini? Di Manado? Di Papua. Di Papua. Wah, Papua, pulau yang sehat, pulau yang sejahtera, pulau orang-orang yang berakal dan berakhlak baik, berbudi pekerti luhur. Oke abang, ini kami mau tahu, kalau di agama kami kan jelas babi haram, dan juga di Yahudi juga babi haram. Nah, di Kristen yang menghalalkan babi untuk Kristen siapa bang? Ya, kalau menurut saya di Kristen tidak ada yang menghalalkan itu. Jadi, kenapa dimakan abang? Ya, itu nafsunya masing-masing orang. Oh iya. Nah, di dalam kitabnya Yahudi kan ada juga tuh di kitabnya saudara Kristen. Berarti melanggar dong perintah Tuhan yang makan Ya, babi. benar. Itulah manusia kan, manusia punya keterbatasan. Iya. Manusia yang sempurna. Mantap sekali abangku ini. Berarti masih pegang teguh firman Tuhan, jangan makan babi ya bang ya? Ya, benar. Oh, luar Nah, itu biasa. cerita hewan itu kan untuk membersihkan kotoran yang ada di kapal Nuh. Wih, mantap sekali. Tuhan jijik melihat orang yang makannya. Keren sekali ilmunya abang. Betul. Jadi kalau kita cerita sekarang nih, dulu itu seperti apa ya? Vacuum cleaner kan, pembersih lantai babi waktu itu ya, membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di kapal Nuh.
Diciptakan babi untuk fungsinya membersihkan semua kotoran sampah. Berarti boleh dikatakan makan babi sama dengan makan kotoran. Begitu juga Yesus membuang roh jahat masuk ke dalam tubuh babi. Ya, benar. Berarti makan babi sama halnya makan roh jahat. Ya, jadi itu kembali ke masing-masing orang. Masing-masing orang. Hebat abangku ini. Melanggar, membuat mereka melanggar. Iya. Namun satu hal yang saya khawatirkan, Bang, di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15-16, di situ ancamannya tegas. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan tikus. Ya. Nah, ini bahaya ini ya. Syukur abang tidak makan babi. Jadi siapa yang melanggar ya sudah mengakibatkan. Iya. Oke, mantap sekali abang, mantap. Baik abang, boleh saya naikkan yang lain? Boleh, yang makan babi? Iya. Abang makasih bang ya, salam kenal ya. Dari kita Makassar. Oke abang, abang yang baik. Masya Allah, luar biasa. Abang kita tidak makan babi karena dia tahu itu melanggar hukum Tuhan. Nah itu baru cerdas. Cerdas beliau, pintar. Tidak percuma saudara kita ini gondrong ininya, brewoknya. Oh keren sekali bang. Halo, semangat siang. Semangat siang bang. Dari Katolik Protestan? Saya Protestan bang. Oke, silakan buka kamera abangku. Halo, buka kamera Oke, bang. Bang. Nah, keren sekali. Wih, mantap. Dari mana abang? Manado? Bukan, saya dari Kalimantan. Kalimantan, pulau yang membuat Indonesia semakin menarik dan indah dipandang oleh orang-orang asing, Masya Allah. Ya, gimana dengan tema saya abang? Secara data, ulangan 14 dan juga imamat 11 haram babi. Nah, yang menghalalkan siapa abangku sampai orang Kristen makan? Silakan. Pertama gini ya, jadi konteks di perjanjian lama yang abang bilang itu memang orang Yahudi mengatakan itu haram. Semoga babi hutan, binatang berkuku belah itu haram, ya kan? Hanya waktu dalam perjanjian baru di kitab Matius itu Yesus sudah berkata gini, camkan ini bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Jadi dalam artian ini bukan tidak berbicara langsung tentang babi. Jadi babi itu bukan mengharamkan sesuatu, tapi yang keluar dari mulut kita lah yang mengharamkan. Contohnya seperti abang tadi. Contohnya seperti abang tadi bilang bahwa kamu tuh babi, kamu babi. Bukannya abangnya jadi haram jadinya. Oh, itu haram jadinya. Iya. Jadi jadinya haram lah. Jadi tidak masalah. Apa yang masuk itu tidak mengharamkan, tidak menghalalkan. Dan firman Tuhan pun katakan gini bahwa segala yang diciptakan itu adalah baik. Sekarang kalau itu semua baik, kenapa Anda harus mengharamkan? Tanya Tuhannya, karena Tuhannya yang mengharamkan abang. Loh, kapan Tuhannya mengharamkan? Imamat 11 nomor 7, nomor 8 kan gitu. Nah, ketika Anda membawa Matius, itu bagi orang Yahudi. Ketika Anda membawa Matius 15 yang tadi, bukannya masuk ke mulut itu haram. Pertanyaan saya, apakah di situ membahas babi atau membahas cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan? Jujur itu abang. Bukan membahas tentang itu tuh membahas tentang apa yang keluar dari mulut, itu perkataan abang. Iya, itu membahas cuci tangan atau cuci tangan atau tidak cuci tangan? Jangan dipelesetkan dong. Itu bukan membahas cuci tangan. Coba abang baca dari nomor 1 Matius 15 tadi. Itu jangan dipelesetkan, jangan dipelesetkan. Silakan. Jangan menggunakan Kenapa lari ke segala babi? sesuatunya pakai logika Coba. abang. Kalau Di abang situ pakai logika abang. Matius Gini. 15. Coba Matius dulu, 15 dengarkan itu dulu. dengar Anda yang dengar Dengarkan saya. dulu, saya dengarkan Anda yang dulu, dengar saya dengarkan karena Anda sudah mulai ngarang dengan saya, Bang. Matius 15 itu tidak membahas babi makanan abang. Itu orang Yahudi, murid-murid Yesus bukan pemakan babi.
Kalau andaikan murid Yesus itu adalah Kristen, mungkin itu sedang bahas haram atau tidaknya babi. Tapi karena orang Yahudi di situ, maka di situ tidak ada babi. Anda baca Matius 15 nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu soal jawab tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Ada nggak di situ membahas babi? Silakan. Dibuka mulutnya, Bang. Ada nggak di situ Jangan di di-mute dong. di Jangan Matius di-mute dong, jangan 15 di-mute. di Matius 15 Dengar itu dulu, ada dengar nggak dulu. bahas babi? Dengar dulu ya. Anda mau berbicara terus atau mendengarkan? Kalau Anda mau Gantian. mendengarkan, kalau kita mau Gantian, debat, Bang, tolong gantian. gantian. Jangan Iya, kita iya, masih pintar. ngomong Itu dipotong. pintar. Ya Nah, sama. itu dia. Jangan ketika saya ngomong Anda ngomong. Terus stop dulu. Saya mau ngomong nih. Kenapa Anda marah-marah? Katanya Enggak, puasa. pertanyaan Katanya orang saya, Islam. pertanyaan saya Sabar. dengarkan. Kok Dengar. maki-maki? Dengar. Matius 15 itu membahas babi atau tidak? Silakan. Dengar dulu, makanya saya menjawab nih. Dengar, jangan di-mute lagi ya. Kalau Anda mau mute lagi, mending berhenti gitu. Nah, dengar ya. Silakan. Di situ memang bukan konteks tentang babi, tapi dengarkan. Kalau Terus kenapa Anda menggunakan- larikan ke babi? Dengar dulu. Tuh kan dipotong lagi kan. Kenapa mau Anda debat larikan atau ke tidak? babi? Kenapa Aduh. Anda larikan ke babi? Susah nih. Susah kalau begini nih, karena kan Ya Anda nggak tinggal mau jawab, mendengarkan jangan kayak kebenaran. perempuan. Kenapa memang Anda larikan ke babi kalau Anda sudah tahu itu tidak bahas babi? Jawab. Dengar dulu. Bagaimana saya mau menjelaskan? Anda potong terus. Katanya mau debat, tapi potong terus orang ngomong. Ya, namanya debat. Apa maksudnya? Lah, mau debat atau mau... Kenapa Anda Loh, melarikan kenapa? ke babi? Dengar dulu, kenapa Anda dengar. melarikan ke babi sementara di situ Anda akui di situ tidak bahas babi? Kenapa? Dengar dulu, makanya dengar penjelasan. Bagaimana Anda mau tahu kalau tidak tahu penjelasan? Alah, Jadi ini, panjang kali, Bah. dengar Cepat. dulu tuh kan. Iya, Potong iya, lagi saya kan. dengar. Kalau mau debat bagus-bagus tolong. Kayak Nah, perempuan juga dengar, ini. Dengar dulu, astaga. Ini mau betul-betul ya. Kalau Anda mau- Kenapa, saudara? Udahlah. Kenapa Anda Susah. larikan ke babi? Padahal itu Memang nggak ada susah. urusannya dengan babi. Silakan. Memang susah kalau kita mau berdebat. Kan Anda menggunakan logika Panjang Anda sendiri. kali, Be. Kita mau Panjang ngomong aja dipotong panjang terus. kali lebar. Saya kan sudah Eh. kasih waktu ke Anda. Lah, saya mau ngomong dipotong terus. Apaan itu? Kenapa Anda melarikan ke babi sementara itu Anda tahu bukan bahas babi? Silakan. Dengar dulu, dengar ya. Jadi gini, kalau saya ngomong, tuh kan, Panjang kali, Dengar. Bah. Kenapa dengar dulu. Anda larinya ke babi? Ini mau Sementara Anda menjelaskan, tahu itu bukan Ini- masalah babi. Silakan, saya ini mau diam. menjelaskan, tapi Anda potong terus. Jadi dengar ini. Itu kenapa begitu? Karena itu bukan Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang logika kita, tapi sesuatu yang tersirat. Kalau Anda menangkap sesuatu dengan logika Anda sebagai orang Muslim, tidak akan mengerti iman Kristen. Saya mau katakan seperti itu. Oke. Kenapa Anda melarikan ke babi, bau babi halal? Sementara itu tidak berbicara mengenai haram halal, itu berbicara mengenai najis. Itu Ayo. memang najis dan haram beda ya? Beda Sama lagi. dong. Bedanya di mana? Beda. Bedanya di mana? Kalau haram Sekarang. kalau haram itu sudah pasti najis. Tapi Nah, kalau iya kan? dia Sama-sama najis, najis kan? belum tentu haram. Oh, gitu ya. Jadi kalau najis Ya, iya. seperti halal gitu ya. Belum tentu haram kalau najis. Oh, berarti najis Itu juga halal berarti ya? Bedakan yang haram Oh, dengan jadi- yang najis. Oh, jadi kalau bagi Kalau orang Islam, babi najis itu halal ya? haram. Dengar, babi itu haram. Pertanyaan saya, kenapa Anda melarikan ke babi? Susah. Gitu loh, silakan. Susah untuk menggunakan logika Anda. Ya, berarti Anda cuma mau cocokologi berarti. Berarti tidak ada yang menghalalkan babi. Anda hanya cocokologi Matius 15 itu sebagai legalitas makan babi. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit lenyap daripada babi halal. Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati neraka. Begitu, bosku. Jadi jangan Anda menghalalkan makanan kesukaan Anda dengan menabrak dalil.
Jelas kok itu. Anda kalau mau dikasih ruang waktu, yang edukasi dong, bukan yang tipu-tipu. Di sini bukan tempatnya. Akiu jongkok itu bukan di sini tempatnya. Cara Anda mau memutar-mutar itu nggak make bagi saya. Semangat siang saudaraku Lintang. Ya, selamat siang Bang. Iya, dari mana? Katolik, Protestan Bang? Protestan, Dari Katolik? Protestan. Oke, mantap sekali abangku. Luar biasa. Protestan. Ya, siap. Boleh jelaskan ke kami siapa yang menghalalkan babi setelah Yesus mengharamkannya? Silakan. Silakan Bang. Yesus mengharamkannya itu di mana? Matius 5:19. Iya, Yesus mengharamkan itu kapan? Matius 5:19. Matius 5 19. Di mana situ mengharamkan babi di situ? Itu udah jelas, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari Taurat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, yang paling hina, yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Apakah menghalalkan babi itu sama dengan meniadakan sebagian dari Torah? Ya. Jadi jelas Yesus mengharamkan di mana babi. di situ hukum Taurat mengharamkan babi di mana? Ulangan 14:8. Imamat 11 nomor 7 nomor 8. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Yesus mengatakan jangan kau rubah itu. Barang siapa yang meniadakan hukum itu dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Pertanyaan saya, setegas itu Yesus melarang kaumnya Bani Israel, lalu apa dasarnya Kristen menghalalkan apa yang diharamkan Yesus tersebut? Silakan. Meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Perintah hukum Taurat itu ada berapa sih? Yang paling Salah terkecil, satunya apa? yang paling terkecil saja, itu nggak boleh berkata bodoh kepada orang lain, nggak boleh. Itu yang paling terkecil. Nah, sekarang babi itu berulang-ulang dilarang oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Begitu tegasnya Tuhan mengatakan jangan kau makan, itu haram bagimu. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan pengharaman babi, maka dia akan menempati neraka alias tempat terendah di kerajaan langit. Tegas Yesus. Yang dimaksud perintah hukum Taurat itu yang mana? Semua 10 yang hukum ada atau yang di, mana? bukan 10 hukum, semua, meskipun yang paling terkecil. Anda ngerti? Jangan Anda pilih-pilih, karena yang memilah itu orang Kristen. Demi untuk melegalkan yang lain, orang Kristen pilih-pilih. Yang saya tanya, Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, tempatnya neraka. Setegas itu Yesus mengatakan itu. Sekarang siapa yang mengajarkan Kristen menghalalkan babi? Silakan. Saya ingin memperjelas dulu perintah hukum Taurat itu yang dimaksud yang mana? Semua hukum Taurat, Bapak. Semua, iya, semua itu yang mana yang dimaksudkan? Semua yang 600 lebih itu. 600 lebih yang termasuk 600 yang 10. itu ya? Ya, Oke. betul sekali. 600 itu hukumnya siapa? Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya termasuk Yesus dan murid-muridnya. Yang membuat 600 itu loh Bang, cuma siapa? Iya, Nabi Musa menerapkan itu karena menerima dari Tuhannya. Nggak usah ke sana Bang, itu kan imannya orang Yahudi. Imannya Yesus kita dan harus muridnya. Berpijak kemana Kan harus coba? berpijak kepada hukum Tauratnya dulu. Nah, sekarang siapa yang Taurat yang menghalalkan mana, sesuatu yang sudah diharamkan? Kan sudah jelas Bang. Ulangan 14:8. Imamat 11:7-8. Jangan kau makan babi. Itu sudah jelas. Apalagi
Itu larangannya, jangan makan babi. Saya mempertanyakan Yesus itu mengharamkannya di mana? Matius 5:19 berapa kali harus kuulang, Bang? Nah kan saya tanya, hukum Tauratnya ini 10 perintah atau yang semuanya 600 sudah tadi? kujawab, Abang. Yesus Kalau mengatakan 600 itu kan hukumnya Musa. Iya. Terus apakah Bukan Yesus 10. kenapa lari 10 sih? Gak usah kemana-mana, jangan dimanipulasi hukum agama orang. Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 16, jika engkau ingin memperoleh hidup kekal, lakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Udah jelas itu. Musa juga begitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? Gak usah kemana-mana lagi, silakan. Ya wis, kalau mau ke situ berarti kita masuk ke ajaran Paulus. Matius 7 ya. Markus 7 ya. Nah, nomor 19-nya Anda coba lihat. Markus 7 19. Ya. Yaitu siapa yang berkata dengan demikian dia sudah menghalalkan segala sesuatu? Itu ucapan siapa? Itu dari Markus. Kesimpulan dari Markus. Berarti yang menghalalkan Markus. Iya, itu dasarnya adalah memang karena itu tidak najis. Apa yang masuk itu. Itu terkait cuci tangan, bukan masalah babi. Ambigu itu namanya. Yang tegas itu pernyataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu ucapan Yesus. Nah, siapalah Kristen ini tiba-tiba menghalalkan babi itu? Ayat 18, Bang, ayat 18. Ayat 18-nya lebih mudah langit apa? Sebelum langit dan bumi. Markus 7:18. Markus 7:18. Ya, itu ucapan siapa? Ucapan Yesus itu. Apa katanya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Berarti Yesus melanggar hukum Taurat, berarti dia menelan liurnya sendiri. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia menempati neraka. Berarti Yesus masuk neraka berdasarkan pengakuannya sendiri. Atau jangan-jangan Markus ngarang? Ya, yang jelas saya ada dalilnya. Enggak ada Yesus mengatakan yang babi di situ. menghalalkan Tidak ada Yesus mengatakan segala situ babi. Itu berbicara mengenai itu bahwa segala sesuatu. Memang itu berbicara. Awalnya dia menjawab soal cuci tangan. Cuci tangan. Tetapi ketika mereka sesudah ia masuk ke rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka Yesus menjelaskan kembali bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, seketika itu murid-muridnya makan babi. Orang-orang Yahudi seketika sejak itu makan babi. Enggak. Ya enggak, karena mereka paham ini Yesus bukan berbicara mengenai babi. Karena kan babinya belum ada. Loh, gimana ceritanya babinya belum ada gimana? Orang-orang di sana kok sudah bersama dengan babi, bahkan ancaman-ancaman Tuhan terhadap pemakan babi jelas. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan binatang yang menjijikkan serta tikus. Yesaya 66 nomor 15-16. Berarti Yesus mengajarkan orang-orang untuk dibakar sama Tuhan dengan api gitu.
Itu Yesus ambigu, Abang. mengajarkan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat Iya, bukan menajis. berarti itu Itu ajaran termasuk Yesus babi. menurut dalil. Itu bukan termasuk babi, karena babi sudah tegas Segala haram. sesuatu, Bang Juma. Segala sesuatu Itu segala termasuk sesuatu. kencing onta. Semuanya Termasuk kencing onta. termasuk. Termasuk kotoran manusia. Iya, termasuk. Oh, sudah, kalau itu udah selesai kita. Selesai. Tetapi saya memahaminya Ya, kan- beda. Saya Kan memahaminya Anda tadi beda. mencari jawaban siapa yang menghalalkan kan? Ya, Jawabannya tapi ini. Yesus tidak membahas babi di Selesai, situ. kan? Karena kapan dia membahas babi, berarti dia melanggar ucapannya sendiri di Matius 5:19. Kalau Itu dia melanggar, kategorinya segala sesuatu. ya, silakan aja Anda artikan itu segala sesuatu. Tapi yang pasti bahwa segala sesuatu itu bukan berarti semuanya boleh dimakan. Karena ada sudah aturan terlebih dahulu. Dia sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa termasuk dirinya meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Berarti kalau itu babi, berarti Yesus masuk penghuni neraka. Anda hanya memaknai itu karena Anda memang pemakan babi. Apapun pasti Anda akan jadikan dalil untuk mengatakan babi itu halal. Padahal mana? Secara tidak ambigu. Ada nggak? Kita orang Jawa nggak makan babi karena memang kan jarang di sini. Ini cuman pemakan Bukan babi ya, karena Bang? itu kan? Jadi bukan karena itu kan alasannya. Kita nggak makan babi memang di sini. Tidak makan babi karena tidak ada babi. Kalau ada babi dimakan. Ya berarti alasan Anda kan keliru gitu loh maksudnya. Kok keliru? Dasarnya bukan karena kita pemakan babi kan? Yesus mengatakan Enggak, Anda tadi barang katakan karena kita pemakan babi. Faktanya Loh, terus kita bukan pemakan babi gitu. karena tidak ada babi. Iya. Jadi kan Nah, bukan iya. pemakan babi itu berarti. Tapi Iya. tujuan Anda kan pemakan babi katanya. Iya, Anda pemakan Artinya babi. saya maksudnya. menjelaskan ini. Maksudnya Artinya saya gini. menjelaskan ini kan bukan sesuai tuduhan Anda gitu loh. Loh, ini kan pertanyaan siapa yang halalkan babi? Tidak ada pernah Yesus menghalalkan babi. Anda hanya mentafsirkan ucapan itu. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan babi. Anda yang mentafsirkan. Kalau itu berhubungan dengan Kalau babi, segala berarti sesuatu itu maksudnya apa? segala sesuatu ada pengecualian. Segala sesuatu nggak ada kata kecuali di situ. Oh, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Itu ucapan Yesus. Matius 5:17. Tapi menggenapi kan? Menggenapi kalau haram jadi apa? Jadi halal gitu. Nah, menggenapi itu apa artinya? Melengkapi. Ada yang kurang? Menyempurnakan. Berarti ada yang kurang. Berarti Ya, ada yang disempurnakanlah Yesus ajaran itu. Kalau Anda mau Berarti tahu di belum mana, sempurna. memang Berarti betul. belum sempurna. Belum Apa yang sempurna, belum betul. sempurna? Nah, Apanya sekarang belum Anda lihat. sempurna? Anda Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk. Nah, katanya menyempurnakan. Gimana sih? Kok belum sempurna juga? Menyempurnakan dalam arti kata tidak meniadakan. Bukan Tidak malah mengiyakan. mengurangi. Itu namanya bukan menyempurnakan tapi tidak menghapus. Kalau menggenapi yang dimaksud Yesus itu tidak meniadakan hukum yang ada sebelumnya, tetapi menyempurnakan sesuai dengan ajarannya dia ketika ia datang. Sekarang Anda mentafsirkan Yesus menghalalkan babi dengan cocokologi Anda terhadap pengajaran Yesus. Segala sesuatu. Bagaimana dengan Matius 5:19? Bukan segala sesuatu saja, yang paling terkecil, apapun dari Taurat tidak bisa dibatalkan. Kenapa Anda nggak pakai itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, apa akibatnya? Menempati neraka.
Anda mentafsirkan boleh makan babi, berarti Anda melanggar ucapan Yesus. Segala sesuatu berarti Yesus penghuni neraka. Sesuai dengan ucapan sendiri. Gitu saudaraku. Jadi itu kan Anda sendiri yang bingung berarti kan. Oh, saya tidak bingung. Saya berpegang kepada ucapan Yesus. Anda yang mencoba mentafsirkan Markus tadi, karena Anda pemakan babi. Anda yang mentafsirkan. Sementara kalau itu Lah, betul, iya kan, berarti justru saya nanya segala sesuatu itu apa? Nah, kalau diartikan termasuk babi, berarti Yesus penghuni neraka. Karena dia sendiri yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, sudah jelas-jelas hukum Taurat jangan makan babi. Berarti segala sesuatu yang dimaksud di situ selain yang dilarang Tuhan. Lukas 16 ayat 16 mengatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nomor 16-nya. Jadi, hukum Taurat berlaku. Nomor 16-nya. Berlaku sampai kapan tuh? Sampai Yohanes Pembaptis. Ya. Setelah itu ditambahi oleh Yesus. Setelah itu digenapi. Setelah itu digenapi. Tidak dikurangi, tapi ditambahin, bukan dikurangi. Oh, ditambahi apa? Ditambahi apa hukumnya? Ditambahi baca Matius 5 nomor 20, 21, 22 sampai 48. Itu penambahannya. Matius 5 nomor 20 dan seterusnya sampai 48. Itu penambahan ajaran Torah dari Yesus. Jadi bukan dikurangi, tapi dilengkapi oleh Yesus pada zaman itu. Anda baca di situ. Itu yang dimaksud Yesus, bahwa hukum Torah itu, hukum yang datang kepada Musa berlaku sampai di situ. Maksudnya jumlah yang ada pada pengajaran Musa itu sampai di situ, tidak ada penambahan. Setelah Yesus datang baru ditambahkan Matius 20 sampai 48. Gitu saudaraku. Jadi belum kita temukan dalil penghalalan babi di dalam pengajaran Yesus selain tafsir yang saudara bawa. Karena Anda memang bagian daripada para pemakan babi. Anda bantah segala sesuatu itu apa? Anda bantah segala sesuatu itu apa? Kecuali yang diharamkan babi. Karena Anda ada bilang dalil kecuali itu dari pelarangannya. mana? Tadi ucapan Kata Matius kecuali 5 itu apa? dari mana? Matius 5 tadi Anda buta. Anda buta. Kecuali itu di mana kecualinya? Matius 5:19. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ini kalau meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Maka lalu mengajarkannya pada orang lain. Jadi meniadakan salah satu hukum lalu mengajarkan pada orang lain. Maka ia akibatnya menduduki tempat paling rendah di kerajaan langit. Kerajaan langit, ya kan? Bukan Apa di tuh neraka kalau ya. Bukan tempat di neraka. terhina, tempat terendah itu di mana? Surga. Tempat terhina. Coba Anda baca original teksnya. Rendah atau terhina? Coba. Itu kesalahan terjemah. Terendah padahal itu terhina. Tempat paling terhina di kerajaan langit itu apa? Apa kerajaan langit? Yang tempat hina di kerajaan langit apa? Ya neraka. Mana lagi? Emang neraka ada di kerajaan langit? Emang kalau berbicara mengenai kerajaan langit itu cuma surga doang? Neraka enggak?
ketika kita melanjutkan, tetapi siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan Tertinggi. duduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan langit juga. Iya, surga itu surga. Itu surga. Kalau terhina Loh, kok bisa? itu neraka. Loh, kok bisa? Kok bisa? Itu sama-sama kerajaan langit ini. Kerajaan langit, tapi kan yang terhina, terendah. Terendah itu neraka, tertinggi itu surga. Neraka itu bukan kerajaan, Bang Zuma. Loh, kata siapa? Hari kebangkitan Ada itu kerajaan. adalah hari Ada kerajaan neraka. Saya yang nggak menemukan sama menguasai, sekali. yang menguasai hari pembalasan itu siapa? Hari Saya pembalasan nggak itu. menemukan. Hari pembalasan itu ada neraka, ada surga. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Termasuk neraka, itu adalah kerajaan Allah. Semua yang diciptakan itu di bawah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Ya, terus kerajaan langit itu kerajaannya siapa? Alah, kerajaannya bom-bom. Udahlah, Anda dibawa, Anda tuyul. Muter-muter nggak kasih poin, cuman bertanya, belajar, tapi jangan so hebat. Saya tahu Anda sedang belajar. Anda belajar menutupi cara Anda, kelemahan Anda untuk mengetahui mau jawab apa Bang Zuma ini, tapi Anda nggak bisa. Bertanya, terus bertanya. Tapi saya tahu dia sedang belajar. Ini di mana ya jawabannya ya? Nggak ada. Tidak ada dalil penghalalan babi di Bible, nggak ada. Jadi jangan sok paten. Oh gimana ya? Terus padahal dalam otaknya, waduh, di mana ya? Di mana ya tempatnya itu halal babi ya? Segala sesuatu matamu suwe. Orang sudah haram babi kok masuk juga di situ. Kenapa? Karena kamu pemakan babi. Segala sesuatu kau masukkanlah babi karena kau suka babi. Orang Yahudi mana ada menghalalkan babi? Aneh-aneh aja. Silakan sahabat, satu lagi sebelum kita rehat untuk zuhur. Nanti kita naikkan teman-teman yang bisa duduk sejenak untuk mengganti kita. Setelah ibadah baru kita ini lagi muncul lagi. Silakan. Ada lagi kah?